super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Hai guys, sebelumnya perkenalkan nama aku Anastasia Laminar dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Baik, sebelumnya aku udah bikin jurnal hukum hak asasi manusia internasional yang berjudul Analisis Peran Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Kesenjangan Pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang aku mau bahas nih terkait kasusnya. Yang pertama adalah ketimpangan akses pendidikan. Seperti yang kalian ketahui, bahwa pendidikan di Indonesia mengalami ketidakmerataan. Dengan adanya pembangunan nasional yang secara historis ini hanyalah terfokus di daerah Jawa saja. Daerah-daerah yang termasuk dalam kategori terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang biasa disebut dengan daerah 3T masih menghadapi tantangan serius dalam menyediakan pendidikan yang layak, di mana hal ini menyebabkan ketidaksetaraan akses pendidikan. Lalu terdapat juga 3 permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah akses pendidikan yang belum merata, lalu adanya disparitas kualitas pendidikan, dan permasalahan alokasi anggaran serta keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kalian kan tahu nih kalau misalnya akses pendidikan di Indonesia sangat tidak rata. Contohnya saja di antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Pasti sangat berbanding jauh nggak sih? Misalnya kalau misalnya di daerah perkotaan ini mungkin sudah merata, misalnya bangunan sekolahnya sudah bagus, akses pendidikannya mudah dijangkau, jarak rumahnya dekat. Nah, tapi untuk di daerah terpencil itu masih belum terjangkau. Nah, di daerah perkotaan sendiri pun masih ada ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Nah, sebagai contohnya ada di wilayah perkotaan yang tadi aku sebutin itu, yaitu di Sekolah Pondok Domba Kolong di Tol Angke di daerah Jakarta. Nah, hal itu merupakan sebuah ilustrasi yang menunjukkan realitas sulitnya anak-anak dari keluarga pemukiman yang berada di bawah kolong. Sekolah ini terletak tepat di bawah jalan tol, di mana sekolah ini menghadapi berbagai kendala infrastruktur seperti ruang kelas yang terbatas, lalu fasilitas yang minim, dan keterbatasan sumber daya seperti guru yang statusnya masih sukarelawan. Nah, di sisi lain, ketidaksetaraan kompetensi guru juga terlihat di daerah terpencil seperti di Papua, di mana tantangan serupa dalam akses pendidikan tersebut. Nah, sekolah di wilayah Papua tersebut sering mengalami kesulitan, termasuk rendahnya tingkat melek huruf, yaitu anak-anaknya masih belum bisa membaca abjad A sampai Z. Lalu adanya jarak yang sangat jauh antara sekolah dan rumah peserta didik maupun para guru. Dan yang selanjutnya, kurangnya infrastruktur seperti jalan yang baik serta keterbatasan fasilitas pendidikan lainnya. Nah, faktor-faktor tersebut yang sudah disebutkan itu seperti sarana dan prasarana pendidikan menjadi penentu utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, di mana dalam hal ini mungkin pemerintah sudah gagal ya dalam memberikan fasilitas bagi peserta didik di Indonesia dan juga kepada para pengajar atau kepada para pendidik. Nah, sumber daya manusia ini juga memiliki keterbatasan, yaitu jumlah guru yang kompeten masih kurang dan kurangnya pelatihan pendidikan yang memadai. Lalu juga hal ini menjadi kendala bagi guru-guru di wilayah ini yang masih belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam kegiatan belajar mengajar.
di mana hal ini mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Baik, situasi yang tadi sudah saya jelaskan itu mencerminkan tantangan yang berbeda, namun serupa dan dihadapi oleh masyarakat di wilayah perkotaan dan daerah terpencil dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Divergensi ini juga menyoroti perlunya usaha lebih lanjut untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di seluruh Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah terpencil. Dengan memahami konteks sosial dan konflik yang ada, masyarakat juga dapat lebih peka terhadap isu ini dan mungkin mendorong perubahan mendasar. Faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pendidikan ini diantaranya itu adalah kesenjangan ekonomi, infrastruktur yang tidak memadai, dan perbedaan kualitas sekolah, di mana hal ini memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Ketidaksetaraan pendidikan ini tidak hanya memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, namun juga menciptakan kesenjangan peluang dalam pengembangan potensi antar individu. Ketidaksetaraan akses pendidikan bukan hanya akibat dari ketidakmerataan geografis atau kualitas pendidikan, melainkan juga merupakan hasil dari pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kekuasaan yang berbeda. Dalam konteks ini, konflik dapat timbul antara pihak yang memiliki akses pendidikan yang memadai dan mereka yang terpinggirkan atau tidak mendapatkan akses yang setara. Baik, kasus yang kedua adalah kasus buta huruf. Kalian tahu nggak sih bahwa masih ada 2,3 juta anak di Indonesia yang belum bisa membaca dan menulis? Nah, menurut data dari Survei Sosial Nasional atau Susenas, pada tahun 2018, sekitar 4,3% dari anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas mengalami buta huruf. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pada tahun yang sama, jumlah anak-anak yang berusia 0 hingga 14 tahun mencapai 70,49 juta, yang artinya lebih dari 2,3 juta anak di bawah usia 15 tahun mengalami buta huruf pada tahun 2018. Persentase ini dihitung berdasarkan rata-rata waktu sekolah selama 8,6 tahun bagi anak-anak tersebut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perspektif dari analisis hukumnya. Menurut pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menekankan urgensi pemberian pengajaran kepada setiap warga negara di Indonesia. Lebih lanjut lagi, pada ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir sistem pendidikan nasional guna meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat. Dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan bermutu, pendidikan dapat berperan sebagai instrumen untuk mengatasi ketidaksetaraan, membuka peluang bagi kelompok yang terpinggirkan, serta memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan dalam skala global pun, pendidikan memegang peran sentral dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mencakup berbagai hal penting terkait pendidikan. Undang-undang saat ini juga mengatur hak dan kewajiban pendidikan, tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan kepada warga negara. Salah satu aspek signifikan dari undang-undang ini adalah pengakuan terhadap hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan bermutu, serta untuk mengembangkan potensi individu melalui pendidikan. Nah, undang-undang tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan agama. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hal-hal seperti kurikulum, penilaian pendidikan, standar pendidikan, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas, serta memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.
Nah, hal ini diatur secara tegas dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana di dalam pasal ini menjamin hak setiap individu untuk berkembang. Mendapatkan pendidikan, meningkatkan pengetahuan, serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, namun pada kenyataannya kesenjangan fasilitas pendidikan ini masih ada di antara pendidikan di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Bahkan di kota metropolitan seperti Jakarta pun di ibu kota Indonesia masih terdapat kesenjangan dalam fasilitas pendidikan seperti fasilitas bangunan sekolah dan fasilitas lainnya. Baik, mungkin saya akan memberikan beberapa saran untuk meningkatkan sistem pendidikan dan mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu untuk peningkatan akses dan kualitas fasilitas pendidikan. Menurut saya, pemerintah harus fokus pada pembangunan dan perbaikan terinfrastruktur di sekolah di seluruh penjuru negeri di Indonesia, termasuk di daerah pedesaan dan perkotaan. Contohnya juga seperti akses internet yang cepat dan stabil juga harus disediakan di sekolah-sekolah untuk mendukung pendidikan jarak jauh dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada. Lalu yang kedua adalah untuk peningkatan kualifikasi guru. Hal ini sebenarnya termasuk investasi dalam pelatihan dan pengembangan guru, serta untuk memastikan bahwa setiap guru ini memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditetapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Lalu yang ketiga, pendanaan dan beasiswa. Menurut saya, pemerintah sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, termasuk program beasiswa, agar lebih banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan finansial ekonomi. Nah, beasiswa ini juga seharusnya tidak hanya berlaku untuk golongan ekonomi rendah, tetapi juga untuk anak-anak yang berprestasi dari semua lapisan masyarakat. Jadi, baik dari ekonomi rendah, menengah, dan ekonomi atas. Lalu yang terakhir adalah pendidikan inklusif dan dukungan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin tadi di sebelumnya itu tidak ada kasus itu ya, tapi saya hanya ingin menambahkan bahwa sekolah-sekolah inklusif juga harus mendukung anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan sekolah-sekolah ini juga harus dibangun lebih banyak lagi dan harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Contohnya adalah guru-guru yang harus menerima pelatihan untuk mengajar anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya mengenai kesenjangan pendidikan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.